Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Vera Srihandayani untuk akuntansi perpajakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas sedikit materi mengenai akuntansi pajak atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Menurut PSAK nomor 57, kewajiban ialah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya perusahaan. Adapun kewajiban jangka pendek merupakan utang bank, utang dagang, biaya yang masih harus dibayar, utang pajak, utang dividen, dan utang wesel, serta pendapatan diterima di muka. Berikut akan sedikit kami ulas mengenai akuntansi pajak atas utang bank. Jika wajib pajak memiliki pinjaman pada sebuah bank dan juga memiliki tabungan atau deposit, maka 1. Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Yang kedua, apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayarkan atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya. Sebagai contoh soal, ada kasus pada tahun 2008 di mana PTA mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan batas maksimum sebesar 200 juta rupiah dengan tingkat bunga pinjaman 20%. Dari jumlah tersebut telah diambil pada bulan Februari sebesar 125 juta dan pada bulan Juni diambil lagi sebesar 25 juta rupiah dan sisanya 50 juta rupiah diambil pada bulan Agustus. Selain itu, wajib pajak mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan rincian sebagai berikut. Februari sampai dengan Maret sebesar 25 juta rupiah, April sampai dengan Agustus sebesar 46 juta rupiah, dan September sampai dengan Desember sebesar 50 juta rupiah. Maka untuk kasus tersebut, kita akan masuk merinci terlebih dahulu, di mana rata-rata pinjaman ada Januari, itu pinjamannya 0, jangka waktunya 1 bulan, dengan jumlah pinjaman 500 juta rupiah. Februari sampai dengan Maret, pinjamannya 125 juta rupiah, jangka waktunya 4 bulan, jumlah pinjamannya 300 juta rupiah. Pada bulan Juni sampai dengan Juli, pinjaman sebesar 150 juta, jangka waktu 2 bulan, jumlah pinjaman 1 miliar. Agustus sampai dengan Desember, pinjaman 200 juta, jangka waktu 5 bulan, dengan jumlah pinjaman 1.800.000 rupiah. Untuk depositonya, ada rata-rata dana per Januari, Februari sampai Maret, terus ada Juni sampai Juli, dan Agustus sampai dengan Desember. Adapun untuk Januari, depositonya 0, jangka waktunya 1 bulan, jumlah depositonya 50 juta rupiah. Februari sampai dengan Maret, depositonya 25 juta rupiah, jangka waktunya 4 bulan, jumlah depositonya 230 juta rupiah. Juni sampai dengan Juli, depositonya 46 juta rupiah, jangka waktunya 2 bulan, dan jumlah depositonya 200 juta rupiah. Adapun Agustus sampai dengan Desember, depositonya 50 juta rupiah, jangka waktunya 5 bulan, maka jumlah depositonya 480 juta rupiah.
Hasil dari analisa tersebut, di mana rata-rata pinjaman per bulan, yaitu tadi jumlah dari seluruh pinjaman, sebesar 1.800.000.000 rupiah, dibagi dengan 12 bulan, maka rata-rata pinjaman per bulannya sebesar 150 juta rupiah. Untuk rata-rata deposito per bulannya, tadi dari jumlah depositonya sebesar 480 juta rupiah dibagi dengan 12 bulan, maka rata-rata deposito per bulannya yaitu 40 juta rupiah. Adapun bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya yaitu 20% dikali dengan 150 juta rupiah dikurangi dengan 40 juta rupiah, maka bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya sebesar 22 juta rupiah. Selanjutnya ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun buku dan sumber pembiayaannya tidak diambil dari aset lancar, di mana kewajiban jangka panjang mencakup utang obligasi dan juga utang hipotek. Adapun untuk kewajiban jangka panjang berupa utang obligasi, di mana obligasi merupakan janji tertulis untuk membayar bunga secara periodik dan sejumlah nilai nominal pada tanggal jatuh tempo, di mana pada obligasi dapat terjadi adanya agio atau premium dan juga disagio atau diskon. Agio atau disagio terjadi karena perbedaan suku bunga pasar dengan suku bunga yang terdapat dalam obligasi, di mana agio dan disagio merupakan penyelesaian terhadap tarif bunga nominal sehingga perlu dilakukan amortisasi tahunan atas jumlah agio atau disagio tersebut. Sebagai alternatif amortisasi, ada metode garis lurus dan bunga efektif. Di sini beberapa perbedaan mengenai agio dan disagio, ada penyebabnya. Untuk agio ini adalah surat obligasi dijual dengan harga di atas nominal. Untuk disagio di mana surat obligasi dijual dengan harga di bawah nominal. Agio mengurangi biaya bunga, sedangkan disagio menambah biaya bunga. Untuk objek PPh 23, agio merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, di mana potongan PPh 23 adalah pembeli obligasi. Sedangkan disagio merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi, di mana pemotongan PPh 23 adalah penerbit obligasi. Berikut adalah studi kasus untuk akuntansi pajak atas obligasi jangka panjang. PT Arta pada tanggal 1 Oktober 2008 menjual obligasi nilai nominal sebesar 12 juta rupiah kepada PT Raya, seharga 10 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun. Pembayaran bunga setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober dengan jangka waktu 5 tahun. Obligasi ini tidak diperdagangkan di Bursa Efek. Untuk jurnal dari PT Arfa ini, kita bisa lihat ada di 1 Oktober terlebih dahulu ya, 1 Oktober pada tahun 2008, di mana kas berada di sisi debit sebesar Rp10.300.000 dan diskonto obligasi sebesar Rp2 juta. Untuk utang PPh sebesar Rp23.300.000 ada di sisi kredit. Begitupun dengan utang obligasi sebesar Rp12 juta ada di sisi kredit. Pada 10 November 2008, untuk utang PPh 23 sebesar Rp300.000 ada di sisi debit dan kas sebesar Rp300.000 ada di sisi kredit. Pada tanggal 31 Desember 2008, beban bunga sebesar Rp360.000 ada di sisi debit, sedangkan utang PPh 23 sebesar Rp54.000 ada di sisi kredit, dan utang bunga sebesar Rp306.000 ada di sisi kredit. Untuk amortisasinya, ada beban bunga di sisi debit dan diskonto di sisi kredit dengan nominal yang sama, yaitu Rp100.000. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.